Masih bersama 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena bak dua sisi mata uang. Perdagangan sosial atau social commerce dapat mengancam pendapatan UMKM lokal, namun juga mendatangkan keuntungan. TikTok Shop salah satunya, aplikasi social commerce yang kini menjelma jadi mesin cuan raksasa, dapat menghasilkan omset miliaran rupiah. Namun, penjualan TikTok Shop yang terus meroket berdampak langsung kepada pelaku UMKM yang belum paham teknologi. Besar pasak daripada tiang, banyak pelaku UMKM yang justru gulung tikar. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyebut TikTok Shop dapat menciderai pelaku UMKM. Lalu apa upaya pemerintah menghadapi fenomena social commerce ini? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Padahal di China-nya sendiri, di asal negaranya TikTok hanya sosial media. Ya, karena di pemerintah China nggak boleh ada monopoli platform untuk semua urusan. Gitu. Nah, itu kan bahaya kalau terjadi monopoli. Berarti kan PR-nya di kita, gitu loh. Kayak kata Pak Presiden, masa kita dungu terus-menerus. Ada yang jual sepatu lokal itu sebulan bisa tembus 1,9 miliar, ada yang jualan elektronik tanggal 20 kemarin closing udah tembus 900 juta gitu. Shopping ini kayak mall yang trafficnya rame. Mudah, praktis, dan lebih murah menjadi daya pikat social commerce. Namun di sisi lain dikhawatirkan boomingnya social commerce malah mencederai UMKM dalam negeri. Di era serba digital tanpa sekat, bagaimana UMKM kita bisa bertahan? TikTok, sosial media berformat video pendek yang semula menampilkan konten joget atau tarian, kini menjelma menjadi mesin cuan raksasa. Melalui fitur TikTok Shop yang diluncurkan tahun 2021 lalu, TikTok melebarkan sayap menjadi aplikasi perdagangan sosial alias social commerce. Meroketnya penjualan TikTok Shop dikhawatirkan akan berdampak langsung ke pedagang kecil alias UMKM dalam negeri, terutama mereka yang belum paham teknologi. Hastuti, salah satu pedagang di pusat perbelanjaan ibu kota, mengaku sepi pembeli sejak social commerce menjamur. Ya biasanya rame, sekarang kan jadi agak sepi gitu ya, sepi. Terus juga harga di TikTok tuh ya, harganya murah-murah, kayak jilbab ya. 100.000 bisa 5 dapat, udah tinggal siap pakai aja, udah ada seretan gitu. Saya juga bingung itu kok bisa murah jualnya. Ya dampaknya ini Mbak, nggak ada customer sama sekali kan, biasanya tadi banyak, jadi berlarinya ke online, jadi nggak datang ke toko. Biasanya belanja ke toko kan datang yang langganan jadi nggak kesini gitu, belum bisa. Jualan online, jadi belum paham tentang teknologi. Bahkan, terkadang tak satu pun dagangan Hastuti laku terjual. Besar pasak daripada tiang membuat banyak gerai di sekitarnya pun gulung tikar. Sehari, ya kadang-kadang ya nggak dapet, sampai 1 minggu nggak dapet, pernah tuh Mbak. Saya 1 hari nggak dapet, sampai seminggu tuh nggak dapet sama sekali. Ini aja udah berapa hari nih, 3 hari nggak dapet nih, 3 hari saya jaga toko nggak dapet. Gak ada customer satupun yang datang sini nggak ada. Iya, itu sudah banyak Mbak yang gulung tikar Mbak. Di depan saya tuh CCTV tuh sama mainan udah tutup, di bawah juga 2 toko baju udah tutup juga, karena sepi begini. Bak dua sisi mata uang, perdagangan sosial dapat mengancam pendapatan, namun juga dapat mendatangkan keuntungan. Saya bertemu dengan Steve Fendi, pemilik usaha UMKM Saku. Seluruh produk Saku dari dompet, tas laptop, hingga kartu nama digital dipasarkan secara online melalui 6 loka pasar berbeda. Berdiri tahun 2019 dengan modal 50 juta, kini Saku telah menjelma menjadi usaha beromset miliaran rupiah dan mempekerjakan 9 karyawan. Saat itu memang kita punya keterbatasan modal. Jadi yang paling gampang untuk usaha sekarang di zaman sekarang itu adalah bisnis, dan kita bisa menjangkau pembelinya itu dari seluruh Indonesia. Untuk
membuka usaha online itu nggak membutuhkan modal yang besar. Terus kita juga nggak ada fixed cost, kita nggak perlu sewa gedung, dan kita bisa literally punya modal, punya ide yang kecil, kita start, kita bisa langsung jualan, ya nggak perlu punya banyak duit untuk membuka usaha di zaman sekarang. Menjajal bisnis online selama 4 tahun, Steve mulai membidik TikTok Shop. Steve yakin ada potensi menjanjikan TikTok Shop. Menurutnya, TikTok Shop bahkan telah menggeser penjualan lokapasar lain yang lebih dulu berdiri. Fitur live TikTok, diskon besar dari platform, serta gratis ongkir menjadi senjata ampuh menarik pembeli. Pidana lain, cuman kalau misalnya dibandingkan dengan platform lain, itu TikTok masih jauh lebih rendah, boleh dibilang seperti itu. Nah, makanya kita bisa kasih diskon ekstra nih untuk pembeli-pembeli kita. Ditambah lagi dari TikTok sendiri pun ada ekstra kupon juga. Jadi kayak istilahnya itu double gitu ya. Pembeli itu mendapatkan diskon dari toko dan juga diskon dari TikTok. Ditambah lagi secara pembelian itu mudah sekali dan juga gratis ongkir. Nah, itu yang membuat orang mungkin ketika lihat live-nya kita langsung kayak oke, mau beli tinggal beberapa klik aja dan udah selesai. Steve menyebut inovasi dan kejelian melihat peluang menjadi kunci UMKM Saku untuk naik kelas. Kini, Saku telah mengekspor produknya ke negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia. Berbeda dengan e-commerce atau perdagangan elektronik yang didesain untuk lokapasar atau marketplace, perdagangan sosial justru berangkat dari aplikasi yang awalnya didesain untuk jejaring sosial. Tercatat ada lebih dari 113 juta pengguna TikTok di Indonesia, terbanyak kedua di dunia. Tak heran, Indonesia menjadi pasar andalan aplikasi dari Tiongkok ini. Nilai barang terjual di TikTok Shop pun fantastis, menembus hingga 37,2 triliun rupiah di tahun 2022. Terus naik pada 3 bulan pertama tahun 2023, penjualan di TikTok Shop mencapai 14,8 triliun rupiah. Pertengahan Juni lalu, CEO TikTok Shop Zichu menyambangi Kementerian Perdagangan pasca penerbitan izin TikTok Shop di Indonesia. Show mengatakan kunjungannya ke Indonesia untuk menyampaikan terima kasihnya secara langsung atas pesatnya perkembangan TikTok. Menurutnya, saat ini sebanyak 5 juta pelaku bisnis di Indonesia menggunakan platform TikTok dan dari jumlah tersebut, mayoritas adalah UMKM dan 2 juta diantaranya berjualan melalui niaga elektronik TikTok Shop. Tak bisa dipungkiri, fenomena TikTok Shop memang membantu digitalisasi UMKM. Namun ekonom Indef Nailul Huda menyebut, jika dibedah lebih dalam, mayoritas produk yang diperdagangkan merupakan barang impor murah yang malah menggerus pedagang kecil. Banyak sekali produk-produk impor yang itu justru dijual di TikTok Shop. Kalau kita lihat data dari BPS, 74% penjual yang ada di online market itu tidak menjual barangnya sendiri gitu kan. Ini disinyalir itu lebih banyak barang-barang dari impor gitu. Nah, ini yang tentu akan merugikan pelaku UMKM yang mempunyai algoritma kan dari TikToknya gitu kan. Ini bisa jadi algoritma ini memang diarahkan untuk menguntungkan produk-produk yang memang dia terafiliasi sama TikTok ataupun terafiliasi sama negara asal TikTok gitu. Nah, ini yang sering terjadi bahwa FWP kita gitu kan, itu seringkali adalah barang-barang dari Tiongkok gitu. Nailul Huda menyoroti absennya regulasi sosial commerce. Ia menilai pemerintah harus segera merilis revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perdagangan sistem elektronik. Yang pertama adalah memasukkan social commerce sebagai salah satu pelaku perdagangan melalui sistem elektronik atau dia setara dengan e-commerce. Yang kedua adalah kita berharap bahwa platform baik social commerce maupun e-commerce dia dapat untuk mengidentifikasi barang mana yang dia buatan lokal dan dia buatan luar negeri. Poin ketiga yaitu memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku perdagangan ataupun konsumen untuk membeli barang impor maupun barang lokal.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengaku berulang kali menyerukan bahaya dominasi TikTok Shop yang dapat mencederai pelaku UMKM. Dan ini bukan saya ingin mengadres masalah perdagangan secara elektronik saja, tapi juga kebijakan bea masuk, tarif bea masuk, termasuk juga kebijakan investasi. Misalnya TikTok, China sendiri itu kan nggak boleh berjualan karena di China ada regulasi tidak boleh ada monopoli platform digital. Nah, kalau di sini dia sebagai media sosial, sebagai social commerce, dan juga saya tahu juga mereka sedang mengajukan payment sistemnya juga, nanti logistik dan lain sebagainya. Nah, ini kan monopoli. Ekonomi digital kita cukup besar, di tahun 2030 itu akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dengan total 5.400 triliun. Nah, masa kita biarkan pasar digital kita, ekonomi digital kita diserbu oleh produk-produk dari luar. Teten Mas Duki juga turut menyoroti harga barang di TikTok Shop yang tak masuk akal. Menurutnya, hal itu bentuk nyata predatory pricing atau jual rugi yang dilarang di Indonesia. Jika dibiarkan, dampak domino yang tercipta akan panjang dan berkurangnya lapangan kerja hingga dampak sosial politik. Ini misalnya jilbab 100.000 sampai 20.000. Padahal di dalam negeri ongkosnya aja, ongkos produksinya udah 17.000 gitu. Nah, masa ada spray harganya 10.000 sampai 50.000 ya. Kaos 100 rupiah sampai 32.000. Murah-murah sekali ya. Ini kan kalau dibiarkan predatory pricing ini atau dumping ini ya, tanpa kita bentengi market kita, apakah lewat dengan kebijakan tarif bea masuk ya, atau tadi kebijakan impor kita, nggak mungkin produk UMKM bisa bersaing. Bahayanya, ini 97% lapangan kerja disediakan oleh UMKM. Kalau sektor ini lumpuh karena kita diserbu produk-produk dari luar, mau kemana lapangan kerja kita? Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan dalam program Bitalk Kompas TV Juli lalu menyebut TikTok Shop sebenarnya tak jauh berbeda dengan e-commerce lain. Namun, Budi tak memungkiri pengawasan barang impor yang dijual kembali oleh penjual lokal di e-commerce sulit dilakukan. Jadi kita bedakan antara media sosial dan social commerce. Social commerce nanti kalau memang sudah ini dan kemudian adalah sosial media yang punya kanal khusus untuk penjualan, tapi bukan marketplace. Nah, kalau TikTok Shop itu sudah jadi marketplace, jadi sudah sama kayak Tokopedia dan lain-lain ya, sudah izinnya sama. TikToknya sendiri sebagai sosial media. Kalau untuk produk impor atau cross border itu sebenarnya ada dua kanal kalau di e-commerce ya. Satu yang dilakukan oleh e-commerce sendiri melalui bisnis cross border. Di member anggota IDEA juga ada beberapa ya yang melakukan bisnis tersebut, dan itu juga sudah sangat transparan, sudah punya sistem yang terkoneksi juga dengan bea cukai sehingga semua pajak dan biaya masuk dan peraturan yang ada sudah masuk. Yang kedua adalah kalau memang barang itu mungkin diimpor sendiri atau diimpor oleh orang lain lalu baru dijual oleh penjual lokal di sini. Gitu. Cuman kalau yang masuk dari tempat lain lalu dijual oleh pedagang lokal di e-commerce itu sebenarnya tidak bisa deteksi, sama juga dengan kanal-kanal penjualan offline. Saudara, social commerce atau perdagangan sosial kian menjamur. Promosi barang dagangan melalui live streaming membuat para penjual mampu meraih omset miliaran rupiah per bulannya. Namun, di balik gemerlapnya industri live streaming TikTok Shop, bahaya Project S mengintai para pelaku UMKM. 60 menit special report, segera kembali. Ada yang jual sepatu lokal itu sebulan bisa tembus 1,9 miliar, ada yang jualan elektronik, closing udah tembus 900 juta gitu. Saudara, masih bersama 60 menit special report, membuka mata mengungkap fenomena sukses menciptakan jalur distribusi dan pemasaran melalui TikTok Shop
Kini TikTok diduga menyiapkan Project S dengan memproduksi dan menjual barang produksinya sendiri di platform media sosialnya. Melalui Project S, TikTok diduga mengumpulkan data penjualan para mitranya sehingga tahu produk apa saja yang laris. Kini bahaya Project S mengintai pelaku UMKM. Dinilai merugikan pelaku UMKM, wacana Project S pun dilarang. Lalu apa upaya pemerintah melindungi para pelaku UMKM dari praktik monopoli platform media sosial? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Menurut Bank Indonesia, pada tahun 2022, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 476,3 triliun rupiah. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, dari nilai transaksi sebesar itu, 428,67 triliun atau 90%-nya dinikmati produsen luar negeri, terutama dari Cina. Gurihnya bisnis social commerce melahirkan industri live streaming yang menghasilkan miliaran rupiah. Sebetulnya seberapa besar sih industri tersebut? Perdagangan sosial atau yang dikenal social commerce identik dengan live streaming, yakni siaran langsung mempromosikan barang dagangan. Untuk mengetahui seberapa besar industri live streaming, saya pun mendatangi kantor Social Bread, platform yang menghubungkan penjual dengan live streamer. Kantor 2 lantai ini menyediakan belasan kubik tempat live yang tak pernah sepi, sejak pagi hingga malam hari. Lebih dari 150 usaha lokal telah menggunakan jasa Social Bread. Produk yang dijual pun beragam, mulai dari fashion, produk kecantikan, sambal kemasan, hingga perkakas. Pendiri Social Bread, Edo Zel, menyebut omset yang diraup bervariasi. Penjualan sepatu terbilang paling laris, menembus 1,9 miliar per bulan. Perkembangan dari awal sampai sekarang ini kenaikannya berapa pesat sih, Mas? Kita tiap bulan naikkan 20%. Jadi kalau hitung dari revenue-nya kita ya dari 2020 kita hampir selalu 2 kali lipat sih revenue-nya. Karena yang kita lihat percepatan digital juga luar biasa ya di Indonesia. Ada yang jual sepatu lokal itu sebulan bisa tembus 1,9 miliar, ada yang jualan elektronik tanggal 20 kemarin closing udah tembus 900 juta gitu. Kemudian ada yang jual skincare udah puluhan juta juga ininya. Jadi bervariasi sih tergantung produknya. Maksudnya live shopping ini kayak mall yang trafiknya rame. Kalau mau ngobrolin soal mungkin potensinya atau seberapa besar sih ini industri live streaming, ini kelihatannya sebesar apa sih, Mas? Besar banget. Jadi kalau kita ngikutin trennya di China itu tahun 2022 dia punya GMV untuk live shopping itu 706 billion US dollar. Jadi dan Indonesia masih belum sampai 1 billion USD, jadi masih panjang perjalanannya kita. Dan makanya potensinya ya kalau dibilang besar banget. Apalagi kalau UKM Indonesia, kita ada 65 juta UKM di Indonesia. So we already have the products, tinggal bagaimana caranya kita bisa memasarkannya dengan mengikuti zamannya sekarang ya. Namun, di balik gemerlap industri live streaming TikTok Shop, bahaya Project S mengintai pelaku UMKM. Setelah sukses menciptakan jalur distribusi dan pemasaran barang melalui TikTok Shop, TikTok kini diduga menyiapkan Project S untuk memproduksi dan menjual barang dagangan sendiri di platform media sosialnya. Melalui Project S, TikTok diduga menghimpun data penjualan mitra sehingga bisa mengetahui produk yang laris, lalu mengiklankan terus-menerus untuk menarik minat membeli menyaingi pedagang lain. Project S sendiri bukanlah nama resmi proyek terbaru TikTok. Nama dan bentuk programnya dapat berbeda di tiap negara. Melansir Business Insider, TikTok disebut telah mengetes Project S di Inggris dan Indonesia jadi target selanjutnya. Dinilai merugikan, wacana Project S di Indonesia ditentang pelaku usaha lokal dan pemerintah. Kalau Project S ya kita sempat deg-degan juga karena kan Indonesia UKM-UKM-nya akan sulit bersaing kalau ada Project S ini kayak gitu. Saya rasa
penjual-penjual kayak kita, UMKM yang kecil-kecil seperti ini, pasti akan merasa dikhianatin oleh platform TikTok ini sendiri. Jadi di awalnya itu kita disupport, sekarang bisnis kita itu malah diambil oleh mereka gitu ya. Saya telah menghubungi perwakilan TikTok di Indonesia dan mengundang wawancara sebagai hak jawab. Namun pihak TikTok enggan memberi komentar lebih jauh. Lewat pernyataan tertulis di Kompas.com, TikTok Indonesia menyatakan tak akan menjalankan Project S. Kami ingin mengklarifikasi bahwa Project S TikTok Shop tidak tersedia di Indonesia. Tutur TikTok Indonesia lewat keterangan resminya pada Juli lalu. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki juga telah meminta penjelasan secara langsung dari pihak TikTok. Meski telah dipastikan Project S tidak akan berjalan, namun hingga kini pihak TikTok masih enggan transparan saat ditagih data penjualan mitra. Ya, saya sudah dapat penjelasan dari TikTok, Project S tidak akan dijalankan di Indonesia. Kalau itu dijalankan, memang kalau itu sangat berbahaya karena itu akan memonopoli semua. Produk China yang masuk ke pasar Inggris itu udah bisa sampai 5 kali lipatnya. Itu hanya 2 tahun. Dan yang dijual di sana udah 50% barang dari Tiongkok gitu. Nah, jadi kan kita sudah lihat dampaknya. Nah, di kita yang saya kira malah sekarang TikTok Shop-nya udah dikasih izin. Padahal di China-nya sendiri, di asal negaranya TikTok hanya sosial media. Ya, karena di pemerintah China nggak boleh ada monopoli platform untuk semua urusan. Nah, itu kan bahaya kalau terjadi monopoli. Nah, berarti kan PR-nya di kita gitu. Makanya kata Pak Presiden, masa kita dungu terus-menerus. Menteri Koperasi dan UKM mengatakan pihaknya mengusulkan 4 poin dalam revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 guna melindungi pelaku UMKM. Ia menilai pemerintah tak perlu khawatir investor akan kabur jika aturan diperketat. Pertama, nggak boleh ada retail online langsung dari luar. Ya, mereka harus produk-produk dari luar harus tetap pakai mekanisme impor biasa. Mereka harus ngurus izin BPOM, izin halal, SNI dan lain sebagainya. Seperti halnya juga UMKM lokal kalau mau jualan dia harus ngurus izin semua itu. Nah, yang kedua kita usulkan nggak boleh social commerce media sosial digabung dengan social commerce. Dan yang ketiga mereka nggak boleh jualan produk mereka sendiri. Platformnya dia hanya penyedia platform. Nggak boleh dia punya brand atau menjual produk dari produk afiliasi dari bisnis mereka. Itu nggak boleh karena nanti mereka akan mengarahkan produknya sendiri. Nah, keempat kita minta harga itu minimum yang $100 itu supaya tidak ada predatory pricing. Direktur Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendak, Rifan Ardianto menyebut revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 akan dirilis awal September mendatang. Melindungi UMKM merupakan salah satu upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia. UMKM harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemerintah harus tegas. Jangan sampai bukannya naik kelas, UMKM malah tergilas.